Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatal iman, masih seputar tentang saum Ramadan, puasa Ramadan. Kali ini kita akan berkenalan dengan ayat-ayat saum dan sedikit mengkaji tentang ayat-ayat saum tersebut. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah memanggil orang yang beriman. Maka siapa yang merasa dirinya beriman, hendaknya dia terpanggil dengan panggilan ini. Tentu orang yang tidak beriman, dia tidak merasa terpanggil. Yang merasa terpanggil hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Biasanya ya, kalau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, biasanya setelahnya perintah atau larangan. Di sini Allah menyebutkan, memanggil, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian apa? Saum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini menunjukkan bahwa saum itu sudah disyariatkan pada umat-umat sebelum kita. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Rasulullah SAW saum. Dan di awal-awal Allah mewajibkan itu berpuasa setiap bulan 3 hari. Dan Allah mewajibkan puasa di bulan Dzulhijjah tanggal 10. Namanya puasa apa? Muharram, maaf. Ya, tanggal 10 Muharram, jadi disebut dengan puasa apa? Asyura. Tadinya wajib. Ya. Lalu kemudian setelah Allah turunkan tentang ayat-ayat saum Ramadan, maka kewajiban tersebut dihapus. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Agar kalian bertakwa. Dan ini sudah kita bahas tadi malam. Dan ini bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa katanya Allah berbuat tanpa hikmah. Jadi menurut orang-orang Mu'tazilah dan sebagian Asy'ariyah mengatakan bahwa Allah itu berbuat tanpa hikmah. Maka ini jelas tertolak. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah. Apa tujuan daripada diwajibkan saum Ramadan? Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kamu apa? Bertakwa. Berarti hikmah daripada tujuan daripada saum agar kamu bertakwa. Maka ini juga menunjukkan, Mbak, bahwa tanda diterimanya saum seseorang itu adalah menghasilkan takwa. Bila ada yang bertanya, Ustadz, kalau kita keluar bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan, kan didoakan kecelakaan. Ya, sebagaimana telah kita bahas tadi malam. Nah, sekarang apa tanda orang yang setelah bulan Ramadan mendapat ampunan dari Allah? Apa tandanya? Jawabnya, tandanya bahwa ia setelah Ramadan semakin bertakwa. Kenapa? Karena tujuan daripada saum adalah untuk menghasilkan apa? Takwa. Berarti di saat saum Ramadan itu tidak menghasilkan takwa, artinya saum kita itu belum diterima. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Lalu kemudian Allah Ta'ala berfirman,
di ayat selanjutnya, yaitu ayat 182. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Ramadan itu hari-hari yang terhitung. Kenapa Allah menyebutkan Ramadan itu hari-hari terhitung? Seakan Allah Subhanahu wa taala mengesankan, ini loh yang diwajibkan kepada kamu itu cuma sedikit di hari-hari, beberapa hari saja. Terhitung dia. Untuk memberikan motivasi. Sebab kalau orang, Pak, ya, belum apa-apa di mindsetnya sudah menganggap, wah ini lama banget gitu. 30 hari, aduh, terkadang ada orang ngitung ya. Hari pertama, Lebaran 29 hari lagi. Lebaran 28 hari lagi. Itu biasanya sih nggak sabaran, pengen cepat-cepat apa coba? Pengen cepat-cepat Lebaran. Kayak antum goes, mikirnya udah jauh duluan gitu. Waduh, jauh banget. Ya, kalau udah mikirnya jauh duluan, capeknya cepat tidak? Capeknya cepat. Sama halnya dengan ini. Kalau kita puasa Ramadan udah mikir, aduh 30 hari lagi, aduh 29 hari lagi. Biasanya kita akan menganggap ini beban banget gitu loh. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang terhitung. Seakan kita hendaknya supaya tidak berat dalam melaksanakan puasa Ramadan, jangan kita memikirkan panjangnya hari, tapi kita anggap ini Masya Allah, hari-hari cuma beberapa, cuma 30 hari kok, nggak sampai 300 hari. Sebentar 30 hari itu. Asal kita menikmatinya aja kok sebentar lewat. Antum aja terkadang karena sibuk kerja ya. Sibuk kerja nggak kerasa ada udah Jumat lagi. Kayaknya baru kemarin Jumat. Sekarang udah Jumat lagi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada kesibukan. Saat kita ada kesibukan, kita banyak kesibukan, nggak mikirin hari. Cepet. Tapi kalau kita mikirin Ramadan 28 hari lagi, Ramadan 27 hari lagi, dihitungin sama dia. Ya. Ini malah menimbulkan apa? Futur. Nah, di sini Allah SWT mengatakan ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang terhitung. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka siapa di antara kalian ya sakit atau dia apa? Safar. Lalu ia tidak mampu berpuasa. Ini menunjukkan Pak, orang yang sakit tidak wajib apa? Orang yang sakit tidak wajib puasa. Ustadz, apa batasan sakit? Kalau sariawan, boleh nggak saya nggak puasa? Kan sakit. Ini matanya udah pada merah kecapean ini. Pada kecapean goes. Ya. Sakit yang dimaksud yaitu yang membuat puasa kita apa? Berat. Iya. Adapun kalau tidak pengaruh sama sekali puasa kita, maka tetap kita berpuasa. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau apa? Safar. Berarti kalau kita musafir, wajib puasa tidak? Tidak wajib. Kalau antum umroh di bulan Ramadan, kemudian ternyata di bulan Ramadan di sana pas bertepatan dengan musim panas. Kalau di Saudi kan musim panas 16 jam. Sangat panas, terik, luar biasa. Kemudian antum, saya kan sedang safar, saya nggak puasa, nggak masalah. Ya silakan, nggak masalah. Cuma terjadi ikhtilaf para ulama, mana yang lebih utama bagi orang yang safar. Apakah saum atau tidak? Yang rajih melihat keadaan. Kalau keadaan dia kuat-kuat aja, walaupun dalam keadaan safar, dia tetap tidak terpengaruh. Maka yang seperti ini yang lebih utama apa? Saum. Tapi kalau ternyata saum malah melelahkan ia, maka yang lebih utama dia tidak saum. Ya.
saudara-saudara sekalian, Allah mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin. Siapa yang sakit atau apa? Safar. Lalu ia tidak puasa, fa'iddatun, maka hendaklah diganti dengan hari-hari yang min ayyamin ukhar. Lalu Allah mengatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu berpuasa tapi tidak berpuasa, maka cukup bayar fidyah. Nah, apa maksudnya ini? Coba dengarkan baik-baik, Mas. Yang ngantuk ditunda dulu ngantuknya ya. Allah mengatakan apa? Siapa yang mampu berpuasa kemudian tidak berpuasa, cukup bayar fidyah. Gimana ini? Berarti kalau ada orang yang mampu puasa, nggak puasa, setelah itu bayar fidyah aja gitu. Nah, ketahuilah saudaraku, kewajiban puasa Ramadan itu terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu hanya sebatas diberikan pilihan. Ya, pilihan antara berpuasa atau tidak. Bagi mereka yang tidak puasa wajib bayar fidyah. Ini fase yang pertama nih. Ya. Karena memang Pak, kenapa Allah mewajibkan Ramadan itu bertingkat, nggak langsung? Karena orang-orang Arab terdahulu itu nggak biasa puasa. Bagi mereka puasa itu sesuatu yang sangat berat sekali. Maka Allah wajibkan Allah berikan dulu pilihan puasa Ramadan. Yang mau puasa itu yang lebih utama. Siapa yang nggak puasa padahal dia mampu puasa, silahkan, tapi bayar apa? Fidyah. Fase yang kedua berat. Apa itu? Mereka wajib puasa 24 jam. Saat masuk maghrib, siapa yang keburu tidur nggak boleh buka sampai maghrib berikutnya. Bayangkan. Ya. Sampai ada seorang sahabat pas masuk maghrib ketiduran. Akhirnya apa? Nggak boleh buka puasa. Sampai maghrib berikutnya, pingsan. Berat sekali ini, Masya Allah. Kemudian fase yang ketiga, baru kemudian Allah berikan keringanan. Ya. Yaitu berpuasa dimulai dari terbit apa? Fajar. Sampai terbenam matahari. Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti ini Pak, ya, Ramadan itu terbagi menjadi 3 fase kewajibannya. Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu berpuasa tapi tidak berpuasa, maka bayar fidyah. Kata Ibnu Abbas, ayat ini masih berlaku khusus untuk siapa? Pertama, orang yang tua renta yang nggak mampu puasa, maka dia wajib bayar fidyah. Yang kedua, wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan apa? Dan menyusui. Maka dia wajib, kalau tidak berpuasa, maka dia wajib apa? Bayar fidyah. Ya. Maka dia wajib bayar fidyah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ini pendapat Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas demikian pula didukung oleh fatwa Ibnu Umar bahwa wanita hamil dan menyusui itu cukup bayar fidyah kalau dia tidak bisa puasa. Sebagian ulama mengatakan, dan ini pendapat sebagian ulama, oh enggak, wanita hamil dan menyusui wajib 2, saum dan fidyah. Ada lagi yang mengatakan tidak, wanita hamil dan menyusui dia wajib apa? Qadha saja kalau tidak puasa. Saya lebih condong kepada pendapat Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas mengatakan cukup fidyah saja. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Albani dan banyak lagi para ulama, wallahu a'lam. Ya, bahkan Ibnu Qudamah mengatakan saya tidak menemukan adanya penyelisihan dari sahabat lain. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian.
Nah ini Allah katakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu berpuasa tapi tidak berpuasa, maka wajib bayar apa? Fidyah. Ya. Kemudian apa? Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Dan siapa yang mau membayar fidyah melebihi batasan. Karena kan Pak, fidyah itu ada batasannya Pak. Tapi kalau mau bayarnya lebih dari itu, nggak apa-apa. Fidyah itu berapa Pak? Setengah sok. Fidyah itu setengah sok. Tapi kalau dia mau bayar fidyahnya 1 sok, nggak apa-apa. Maka Allah mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kalau dia mau lebih dari batasan fidyah, maka itu lebih baik buat dia. Nggak harus pas. Tapi ingat Pak, fidyah itu harus berupa apa? Makanan. Kenapa? Karena Allah tegas mengatakan di situ apa? Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah ta'am. Berarti ta'am di sini badal daripada apa? Fidyah. Menjelaskan daripada tentang fidyah. Bahwa fidyah itu berupa ta'am. Ta'am itu apa? Makanan. Berarti kalau bayar fidyah pakai duit boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Fidyah nggak boleh pakai bayar duit. Fidyah harus dengan apa? Makanan. Nah, tapi terjadi ikhtilaf para ulama, Ustadz boleh nggak kalau saya misalnya wanita hamil, dia tidak puasa 30 hari. Nah, setiap harinya dia ngasih fakir miskin yang sama makanan. Atau harus pikir fakir miskin yang berbeda. Ikhtilaf para ulama. Menjadi 2 pendapat. Sebagian mengatakan apa? Harus fakir miskin yang berbeda. Kenapa? Karena Allah menyebutkan di situ dengan bentuk nakirah. Ta'amu miskin. Iya. Karena berbentuk nakirah itu menunjukkan kata mereka bahwa miskinnya ini harus berbeda, tidak boleh sama. Sebagian mengatakan, dari pendapat jumhur, boleh, nggak apa-apa. Nggak ada larangan dalam syariat, yang penting apa? Orang miskin, selesai. Tentu yang lebih mudah, tentu pendapat jumhur, wallahu a'lam. Iya. Artinya, kalau kita sudah mencari fakir miskin yang berbeda, ternyata susah dan sulit, ya, nggak apa-apa kita memberikan makan fakir miskin yang sama. Kemudian Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Dan kamu berpuasa ya, khairul lakum, lebih baik buat kamu. Karena ini fasenya fase yang keberapa? Karena sudah kita sebutkan ini ayat fase yang keberapa? Dari puasa Ramadan pertama. Artinya orang yang berpuasa Ramadan itu diberikan pilihan antara puasa atau tidak. Maka Allah mengatakan kalau kamu berpuasa itu lebih baik buat kamu. Ya, in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui. Nah ini Bapak sekalian. Lalu Allah mengatakan syahrul Ramadan. Syahru, Bapak tahu nggak Pak? Syahru itu artinya apa? Hah? Syahru Ramadan. Syahru artinya apa? Hah? Syahru Ramadan. Syahru artinya apa? Bulan. Syahru Ramadan artinya bulan Ramadan. Bahasa Arabnya bulan apa? Syahru. Ya. Jadi kalau antum punya nama anak, nama siapa? Syahrul. Syahrul. Bulan. Ya. Kata Ibnu Taimiyah memberikan sebuah faidah yang luar biasa. Kenapa dalam bahasa Arab itu bulan itu disebut syahru? Bulan Ramadan. Syahru Ramadan. Syahru itu dari kata masyhur. Dari kata apa? Masyhur. Sehingga kata Ibnu Taimiyah apa? Ini memberikan kepada kita faidah.
tidak disebut dan tidak dianggap masuk bulan sampai menjadi masyhur. Adapun kalau nggak masyhur, maka nggak dianggap masuk bulan. Maksudnya gimana nggak masyhur? Begini loh, dengerin baik-baik. Kalau ada orang ngelihat hilal, ngelihat apa? Hilal itu apa? Hilal itu bulan awal di awal kecil, bukan nama ya. Bukan nama orang, hilal di sini. Ya. Kalau ada orang melihat hilal, lalu ia laporkan ke qadhi, Pak Qadhi, saya lihat hilal. Ternyata sama qadhi ditolak. Maaf, kami tidak mengenal Anda. Kami tolak Anda. Nah, orang yang melihat hilal ini, kewajiban dia puasa sendirian atau harus bersama manusia. Masalahnya kalau dia sendirian, berarti belum masyhur kan? Masyhur itu kapan? Kalau diumumkan oleh qadhi bahwa sudah masuk waktu Ramadan, baru disebut syahr. Nyambung nggak sih, Pak? Nyambung nggak nih? Apa nyambungnya? Iya. Jadi kalau misalnya belum masyhur, belum dianggap apa? Syahr. Berarti ini ikhtilaf para ulama. Kalau ada orang yang melihat hilal sendirian, apakah dia puasa sendirian atau ngikutin keputusan qadhi? Menjadi dua pendapat. Sebagian mengatakan puasa sendirian. Kenapa? Karena Allah mengatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan bulan, hendaklah dia apa? Puasa. Sementara dia sudah menyaksikan. Jumhur mengatakan apa? Tidak boleh dia puasa sendirian. Wajib ikut keputusan apa? Qadhi. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "As-saumu yawma tasumun wal fitr yawma tuftirun wal adha yawma tudahhun." Saum itu pada hari kalian semua saum. Sementara ini enggak semua, cuma dia sendiri. Paham tidak? Idul Fitr pada hari kalian semua beridul fitr. Idul Adha pada hari kalian semua beridul Adha. Atas dasar ini kata mereka tidak boleh puasa sendirian. Kalau dikatakan bagaimana dengan ayat itu? Siapa yang menyaksikan syahr? Allah tidak mengatakan siapa yang melihat hilal. Allah mengatakan siapa yang melihat apa? Syahr. Sedangkan syahr itu dari kata apa? Masyhur. Maka tidak disebut bulan sampai menjadi masyhur. Nah, ini sebuah faidah ya. Disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Syahrul Ramadan. Ramadan. Apa sih Ramadan itu, Pak? Nama bulan, Ustaz. Ramadan itu, Pak, dari dalam bahasa Arab dari kata romad. Romad itu batu panas, pasir yang panas. Kalau terkena matahari ya di siang hari panas banget, itu namanya romad. Kenapa disebut Ramadan? Karena memang disyariatkannya Ramadan di saat sangat panas sekali. Makanya disebut apa? Ramadan. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Perhatikan, Pak. Allah mengatakan diturunkan. Al-Qur'an turun dari siapa? Al-Quran turun dari siapa? Ya dari Allah lah, dari siapa lagi? Yang diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran diturunkan. Berarti diturunkan itu dari mana ke mana, Pak? Dari atas ke bawah. Itu menunjukkan Allah berada di mana? Di atas dong. Sebab kalau dikatakan Allah berada di mana-mana, enggak perlu dikatakan diturunkan. Iya. Cukup Allah mengatakan diwahyukan, diberikan. Tapi ketika Allah mengatakan diturunkan, itu menunjukkan bahwa yang menurunkannya itu
dari atas ke bawah. Berarti ia turun dari Allah dan Allah berada di atas. Cuma sebagian orang-orang ya kaum muslimin tidak menerima itu, Pak. Kaif Allah berada di atas? Kalau Allah berada di atas berarti Allah butuh tempat dong. Iya. Kita katakan Masya Allah, kamu sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk berada di atas betul butuh tempat. Kalau Allah berada di atas tidak sama sekali berkonsekuensi Allah butuh apa? Tempat. Allah mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Isyarat, Pak, bahwa Ramadan itu, Pak, amalan yang paling utama adalah baca Quran. Ya. Terjadi ikhtilaf para ulama. Mana yang lebih utama di bulan Ramadan? Memperbanyak baca Quran atau mentadaburi? Banyak ulama yang memilih pendapat memperbanyak. Dan itu perbuatan salaf terdahulu. Banyak sekali kalau antum mengumpulkan riwayat-riwayat salaf terdahulu, Pak. Mereka di bulan Ramadan itu memperbanyak khatam Quran, Pak. Memperbanyak apa, Pak? Khatam Quran. Ya. Imam Syafi'i di bulan Ramadan khatam sehari sekali. Demikian pula diriwayatkan dari Qatadah. Sebagian ulama mengkhatam di bulan Ramadan 3 hari sekali. Dia memperbanyak baca Quran. Maka itu menunjukkan bahwa di bulan Ramadan amalan yang paling utama itu apa? Hah? Apa, Pak Dek? Membaca Al-Quran. Ya. Jadi banyakin baca Quran. Jangan baca WhatsApp ya. Jangan baca Facebook, jangan baca ini, jangan sampai seperti itu di bulan Ramadan. Dikurangi, Pak. Iya. Berlomba-lomba nanti bulan Ramadan. Iya. Ini harus sebagaimana tadi malam sudah kita sebutkan. Kita harus punya target nih. Gimana caranya supaya bulan Ramadan kali ini saya khatam 5 kali. Masya Allah. Berarti kalau khatam 5 kali per harinya 6 juz. Nggak jualan. Ini ada penjual ya. Bingung. Oh, nggak jualan kau gitu, Ustaz. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Kita lanjutkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas. Lalu Allah mensifati Al-Quran itu sebagai apa? Hidayah untuk manusia. Maka siapa yang mencari hidayah selain dari Al-Quran dan hadis, hakikatnya cari penyakit. Hidayah itu hanya yang berasal dari apa? Allah. Kalau antum cari hidayah dari pemikiran filosof, nggak dapat hidayah antum. Antum cari hidayah dari pemikiran orang-orang barat, nggak dapat hidayah antum. Antum cari hidayah dari para pemikir-pemikir, nggak dapat hidayah antum. Kapan kita dapat hidayah? Kalau kita mengambil hidayah dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hudal linnas wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari petunjuk itu. Artinya Al-Quran menjelaskan, ya berupa hadis menjelaskan tentang hakikat hidayah, petunjuk yang dibutuhkan oleh kita semuanya. Ya wal furqan. Apa furqan, Pak? Hah? Al-Furqan itu artinya pembeda. Maksudnya pembeda apa sih? Hah? Al-Quran membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang agung, Pak. Bahwa kesesatan itu nggak boleh dicampur aduk dengan kebenaran. Maksiat nggak boleh dicampur aduk dengan taat. Maka Allah mengatakan apa? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Jangan. Maka antum
Ya, banyak di zaman sekarang orang yang mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ayo kita dakwah, tapi caranya apa, Pak? Nyanyi-nyanyi, musik-musik, joget-joget. Katanya dakwah. Ya. Masya Allah. Imam Ahmad ditanya ya tentang hukum malahi. Malahi itu alat-alat musik. Kata Imam Ahmad, apa tentang hukum ini? Bukan alat, bukan malahi. Tentang hukum, subhanallah, kok lupa ya. Bernyanyi dengan kayak nasyid gitu, tapi isinya tentang puji, syair-syair sambil goyang-goyang kepala gitu. Kayak ala orang sufi, Pak. Biasanya pakai apa? Rebana. Imam Ahmad ditanya tentang itu, hukumnya apa? Bid'ah. Lalu ditanya lagi, tapi hai Imam Ahmad, fa innahu yuraqiqul qalb, tapi itu bisa menjadikan hati itu lembut loh. Kata Imam Ahmad apa? Bid'ah. Iya. Gimana tuh zaman sekarang? Musik nggak apa-apa kalau tujuannya untuk la ilaha illallah. Hada aneh bin aneh ya akhi. Tidak ada satupun ulama yang berpendapat seperti itu. Ini namanya mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Maka Al-Quran disebut Al-Furqan. Karena Al-Quran memecah antara yang hak dengan yang batil. Cuma masalahnya ketika kita jelaskan ini hak, batil, batil. Wah, ini yang tidak suka banyak, Pak. Iya. Makanya kenapa dakwah para nabi dan rasul itu dimusuhi oleh kaumnya, karena memisahkan antara yang hak dan batil, memisahkan antara syirik dan tauhid, bid'ah dengan sunnah, maksiat dengan taat. Banyak yang enggak setuju. Iya. Makanya akhi, orang-orang ahli batil supaya kebatilannya itu laris di tengah masyarakat, caranya gimana coba? Dicampur dengan sedikit kebenaran. Dipoles. Sebab orang-orang awam dengan keawamannya ngelihat ini kok sunnah juga. Nah, ketika di kebatilan dipoles dengan sedikit dari kebenaran, banyaklah tertipu orang-orang. Makanya Allah melarang untuk mencampur antara yang hak dan Allah menamai Al-Quran sebagai apa? Bukan berarti artinya kita tidak boleh gaul sama, tidak. Bergaul kalau memang ada maslahat untuk mendakwahi, silahkan. Bukan berarti saya nggak boleh bisnis sama orang kafir dong Ustadz. Boleh, nggak masalah. Rasulullah berbisnis kok dengan orang Yahudi. Ya, para sahabat senantiasa berbisnis dengan orang-orang yang non-Muslim. Nggak masalah, itu tidak termasuk wala dan barok. Tapi yang salah itu Pak, ketika maksiat dan taat dicampur, ya, dalam sebuah kemasan yang tujuannya untuk manhaj dalam dakwah. Ini sebuah kesalahan yang fatal. Baik, kita lanjutkan. Faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan. Lihat Allah mengatakan apa? Menyaksikan bulan. Nah, sudah kita sebutkan tadi ikhtilaf para ulama tentang orang yang menyaksikan apa? Hilal. Kemudian ketika dilaporkan kepada qadhi, ternyata qadhi tidak menerima, tertolak. Faman syahida minkum syahra falyasum. Lalu Allah mengatakan lagi, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya, siapa yang di antara kalian yang sedang sakit atau sedang safar, lalu ia tidak berpuasa, maka gantilah dengan hari-hari yang lain. Lalu Allah mengatakan apa? Yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan untuk kalian apa? Kemudahan. Lihat Pak, Allah menginginkan untuk kita kemudahan. Agama kita mudah tidak Pak? Oke. Bisa jelaskan mudahnya Islam dari mana? Di mana, Pak Dokter?
Islam itu mudah nggak Pak Dokter? Mudah. Mudahnya kenapa? Ketika kita berusaha untuk menjalankan syariat-syariat itu, banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Tapi buktinya ada yang nggak mau sholat, ada yang ini, gimana itu? Katanya mudah. Ada yang bisa jawab? Islam, Allah menginginkan kemudahan. Tapi buktinya kok banyak orang yang nggak mau puasa, nganggap berat. Bahkan ada orang berkata begini, ini apa sih? Dikit-dikit haram. Ini haram, itu haram. Kok kayaknya berat sekali. Padahal Allah mengatakan apa? Allah menginginkan untuk kalian apa? Kemudahan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak ingin menjadikan untuk kalian dalam agama ini sesuatu yang memberatkan. Akhi, siapa yang menjadi parameter mudah? Kalau yang menjadi parameter mudah pengikut hawa nafsu, susah. Kalau pengikut hawa nafsu maunya mudah itu sesuai dengan keinginan hawa nafsu, susah. Ya enggak? Iya. Kalau pengikut hawa nafsu maunya zina halal. Iya. Pengikut hawa nafsu maunya maksiat boleh-boleh aja, enggak masalah. Kenapa sih? Cuma masalahnya kalau jadi parameter seperti ini bahaya nih. Maka Allah mengatakan walawittaba'al haqqu ahwa'ahum. Kalaulah kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, la fasadatis samawati wal ardh. Rusak langit dan bumi ini. Hancur sudah. Coba Pak, renungkan baik-baik. Salat itu mudah. Karena Allah hanya mewajibkan berapa kali? 5 waktu. Antum dalam sekali sholat berapa menit? Oh, Masya Allah, 10 menit. Ini Masya Allah, standarnya standar tinggi ini. Buat orang yang di zaman sekarang ya. Ya, soalnya di zaman sekarang tarawih aja 23 rakaat 7 menit. Ini satu sholat 10 menit. Masya Allah. Mantap. Sekarang 10 kali 5 berapa? 50. Cuma 50 menit. Itu pun dibagi dalam 5 waktu. 50 menit dibandingkan 24 jam. Ringan tidak Pak? Banget. Sudah begitu waktunya juga semua orang bisa melakukannya. Allah tidak wajibkan sholat jam 12 malam. Ringan tidak Pak? Zakat ringan tidak Pak? Ringan. Allah hanya minta dari emas dan perak 2,5%. Itu pun setelah sampai kepada apa? Nisab. Allah tidak minta 20%. Bandingkan dengan orang yang bikin pajak-pajak pribadi. Pajak-pajak, pokoknya pajaknya 20%, pajak. Bayangkan dan bandingkan dengan syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Hanya minta zakat 2,5%. Nggak sampai 20%, nggak sampai 30%. Ringan tidak Pak? Hah? Ringan nggak? Ringan. Puasa Ramadan 30 hari. Tapi kalau kita pikir-pikir sebetulnya 30 hari itu dikali setengahnya. Karena kita puasa kan cuma siangnya doang. Iya tidak? Terbit fajar sampai terbenam matahari berapa jam sih? 12 jam. Berarti sebetulnya hakikatnya kita berpuasa 15 hari. 15 hari. Maksudnya 15 sehari semalam maksudnya gitu loh. Karena cuman dari siang aja kok, nggak sampai seperti orang-orang ahli kitab terdahulu puasanya 24 jam. Ringan tidak Pak? Ringan. Ya. Allah haramkan riba, padahal riba mungkin sepertinya ada manfaatnya. Saya mau tanya sama antum, mana yang lebih ringan? Melakukan atau meninggalkan? Hah? Mana yang lebih ringan? Melakukan atau meninggalkan? Hah?
Melakukan atau meninggalkan? Melakukan itu artinya melakukan beban. Meninggalkan, melepaskan beban. Jadi yang lebih ringan mana? Meninggalkan. Yang lebih ringan meninggalkan. Cuma enggak zina, enggak minum arak, enggak ini aja kok itu meninggalkan. Sebetulnya larangan Allah itu mudah, Pak. Yang bikin susah itu hawa nafsu, syahwat. Ini dia. Maka Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan kemudahan buat kamu puasa dalam puasa Ramadan ini. Allah tidak wajibkan seperti orang-orang sebelum kamu. Allah hanya wajibkan dari terbit matahari, terbit fajar sampai terbenam apa? Matahari. Alhamdulillah. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Dan Allah tidak menginginkan kesulitan buat kamu. Ini menunjukkan kita juga nggak boleh menyusah-nyusahkan. Agama ini mudah tidak, Pak? Mudah. Jangan disusah-susahin. Ada orang mau sholat aja susah banget. Allah. Nggak jadi lagi. Kenapa? Karena gara-gara dia baca di salah satu kitab, ya. Katanya kalau ketika takbir itu harus niat lagi juga. Pas Allah, di dalam hati apa? Usolli. Gimana menggabungkan ucapan hati dengan ucapan lisan? Sangat sulit sekali. Allah, nggak jadi lagi. Allah. Pas imamnya ruku langsung jadi Allah. Berat sekali. Pada Rasul tidak seperti itu. Allah tidak menginginkan untuk kalian apa? Kesulitan. Agama ini mudah. Ngapain disusah-susahin? Cuman kan sebagian orang pengennya apa, Pak? Kayaknya kalau cuma gitu doang mah kecil. Ya, yang mantepan lah dikit. Akhirnya ditambah-tambah. La haula wala quwata illa billah. Ini jelas tidak sesuai dengan hakikat dinul Islam yang mudah. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr walitukmilul iddah. Dan hendaklah kamu menyempurnakan apa? Jumlah bulan Ramadan berapa, Pak? Terkadang 29, terkadang 3. Kata Rasulullah apa? Fa in gumma alaikum, kalau mendung enggak kelihatan hilal, fa akmilul iddah, sempurnakan bilangannya 30 hari. Iya. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita di dalam menentukan Ramadan pakai hilal, lihat. Kata Rasulullah apa? Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah dengan melihat hilal. Dan berbukalah beridul fitri dengan melihat. Rasulullah tidak mengatakan berpuasalah dengan menghitung hisab. Ada enggak ayatnya yang memerintahkan begitu? Enggak ada. Iya. Yang berhubungan dengan Ramadan, semua ulama sepakat dari zaman sahabat tabi'in terus dari zaman ke zaman bahwa penentuan bulan Ramadan harus dengan melihat apa? Hilal. Iya. Walitukmilul iddah. Dan hendaklah kamu sempurnakan jumlah apa? Ramadan. Walitukabbirullah, dan hendaklah kamu takbir, membesarkan Allah. Ikhtilaf para ulama tentang kapan mulai takbiran. Imam Syafi'i berpendapat takbiran mulai dari malam hari raya. Dalilnya ayat ini. Karena Allah mengatakan apa? Hendaklah kamu menyempurnakan apa? Bilangan Ramadan. Coba pahami baik-baik, Pak. Allah mengatakan hendaklah kalian menyempurnakan jumlah Ramadan dan hendaklah kamu bertakbir sementara di malam Idul Fitri Ramadan sudah sempurna. Maka atas dasar itu kata Imam Syafi'i, takbiran mulai dari malam. Sementara sebagian ulama berpendapat, enggak, takbiran itu dari mulai berangkat dari rumah pagi hari menuju sholat Id. Dalilnya hadis
yang dikeluarkan Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya bahwa Rasulullah SAW dan beberapa sahabat bersamanya berangkat mulai takbir dari berangkat keluar rumah sampai ke lapangan. Namun ingat Pak, hadis ini walaupun dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Albani, akan tetapi yang rajih hadisnya dhaif. Hadis ini banyak ulama yang mendhaifkannya. Syekh Muqbil mendhaifkan, Syekh Abdul Hasan Al-Ma'aribi mendhaifkan, dan banyak lagi para ulama yang menyatakan akan kedhaifan hadis itu karena ilatnya adanya ittirab, keguncangan dalam periwayatan Ibnu Abi Dhi'b dari Az-Zuhri. Terkadang ia meriwayatkan dari Az-Zuhri, terkadang meriwayatkan dari orang-orang, terkadang ia meriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, terkadang dan tidak ada yang diketahui mana yang lebih kuat. Makanya hadis ini muttarib, lemah, sehingga tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Makanya tidak ada dalil yang sahih dari Rasulullah SAW kapan mulai takbiran. Oleh karena itu Syekhul Islam Taimiyah lebih condong kepada mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena lahiriah ayat itu menunjukkan. Karena Allah mengatakan, hendaklah kamu sempurnakan jumlah bulan Ramadan dan hendaklah kamu bertakbir. Berarti takbiran boleh dimulai dari malam. Khilaf para ulama. Yang salah itu Pak, kalau ada orang menganggap itu yang takbiran malam-malam bid'ah. Mana kif bid'ah? Enggak ada ulama yang membid'ahkan. Siapa pendahulu Anda sehingga Anda berani mengatakan itu bid'ah? Justru yang Anda yang berani mengatakan itu bid'ah tanpa ada pendahulu dari ulama salaf, hati-hati Anda. Jangan-jangan Anda menyelisihi pendapat salafus saleh. Tidak baik Pak. Zaman sekarang ini banyak ya penuntut ilmu hanya tahu satu pendapat dari ustadznya. Ketika ada ustadz yang bertabrakan dengan ustadznya, langsung diserang. Dianggap bahwa pendapat ustadznya kebenaran yang tidak boleh ditolak. Padahal ternyata itu masalah khilafiyah. Masalah apa? Ijtihadiyah, khilafiyah. Yang masih bisa berijtihad dan boleh berijtihad pada waktu itu karena tidak ada nas. Iya. Taib. Wa yatukabbirullaha ala ma hadakum. Dan agar kamu membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian kepada bulan Ramadan. Wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Rupanya Allah mensyariatkan Ramadan itu supaya apa Pak? Supaya bersyukur. Bayangkan kalau kita lapar, kita merasakan bagaimana pedihnya orang-orang yang kelaparan dan yang lainnya, menimbulkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan syukur itu ada 3 rukun. Rukun yang pertama, keyakinan dengan hati, meyakini bahwa nikmat semuanya dari Allah. Rukun yang kedua, lisan kita memuji Allah. Rukun yang ketiga, anggota badan kita menggunakan nikmat itu dalam rangka menaati Allah. Inilah 3 rukun syukur. Lalu Allah berfirman, setelah Allah menyebutkan ayat-ayat Ramadan, ya, karena ayat ini masih berlanjut. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang aku, katakan kepadanya sesungguhnya aku dekat. Dekat di sini apa, Pak? Karena sebagian orang menganggap menafsirkan dekat di sini apa? Zatnya dekat dengan kita. Artinya Allah berada di mana-mana. Iya. Ayat ini jangan dipahami secara mutlak begitu. Teruskan. Fa inni qarib. Terus apa? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku kalau dia berdoa kepadaku. Maka ini memberikan kepada kita penjelasan bahwa yang dimaksud dekat di sini dekat ijabahnya. Bagi orang yang berdoa kepada Allah, dekat ijabah Allah kepada dia.
Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Tapi Allah menyebutkan ada syarat yang harus dipenuhi loh kalau kamu mau diijabah doamu. Kalau kamu mau doamu diijabah, apa kata Allah? Falyastajibu li. Hendaklah mereka mengijabah panggilanku juga. Allah manggil kita supaya puasa, lalu kita puasa, Allah kabulkan doa kita. Karena kita sudah menyahut panggilan apa? Allah. Kenapa Allah sempilkan ayat berdoa di antara ayat puasa? Kata para ulama memberikan hikmah bahwa doa orang yang sedang berpuasa itu mustajab. Doa orang yang sedang berpuasa itu apa? Mustajab. Makanya kata Rasulullah apa? Salasu da'wat la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Di antaranya apa? Da'watus sha'im. Doa orang yang sedang apa? Berpuasa. Makanya kalau antum lagi berpuasa banyak-banyak berdoa, Pak. Banyak berdoa kepada Allah. Kita lanjutkan. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka menyahut panggilanku dan beriman kepadaku agar mereka menjadi orang-orang yang rasyid. Rasyid itu berakal. Itu menunjukkan, Pak, keimanan dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya semakin membeningkan akal. Orang semakin jauh dari Allah, akalnya semakin mumet. Semakin jauh dari kebenaran. Tapi orang yang beriman kepada Allah, akalnya itu semakin rasyid, semakin terbimbing. Iya. Nah ini saudara-saudaraku sekalian. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Sebetulnya masih ada 1 ayat yang panjang, tapi waktunya mungkin ya tidak mencukupi. Kita buka tanya jawab. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya syahru dengan qamar? Qamar itu bulan yang ada di langit. Kalau syahru itu bulan dalam artian waktu. Ya, tidak. Kalau antum berkata, saya melihat bulan di langit. Dengan antum berkata, ini bulan apa? Beda nggak? Beda. Cuman kalau bahasa Indonesia nggak dibedain. Bulan ya bulan. Kalau bahasa Arab, kalau bulan yang berhubungan dengan waktu, syahru. Kalau bulan yang ada di langit, namanya apa? Qamar. Paham? Sudah begitu, qamar itu secara umum. Kalau di awal namanya hilal. Di akhir ada nama lagi. Makanya bahasa yang paling kaya itu ya bahasa Arab. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreatif bikin anak tiap tahun. Jadi setiap Ramadan dia hamil lagi. Tidak sanggup puasa. Maka sudah kita sebutkan tadi cukup perfid ya. Saat nifas. Ya. Kalau nifas itu Pak dikiaskan kepada haid. Para ulama selalu mengkiaskan nifas itu dengan hukum-hukum haid. Maka kalau saat nifas di bulan Ramadan berarti dia punya 2 kewajiban. Kewajiban yang pertama qadha. Ya. Kemudian apakah dia wajib bayar fidyah juga di saat itu karena dia menyusui juga misalnya? Ya Allahu a'lam. Ya dalam hal ini kalau dia misalnya dia qadha dan fidyah juga bagus. Kalau dia bayar sementara kan menyusui itu Ustaz. Menyusui kan 2 tahun. Kira-kira ya sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada waktu-waktunya. Ya, diakali lah gimana caranya.
Silakan. Salam. Ini terkait yang tadi takbiran, itu prakteknya di masjid apa di rumah atau gimana ya cara? Takbiran itu prakteknya di mana? Di masjid apa di mana-mana? Terserah. Anda bertakbir di rumah, Anda bertakbir di mana-mana. Yang penting itu termasuk syiar agama. Karena itu syiar agama, kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cuma kalau ganggu tetangga, bagusnya jangan. Karena baca Quran saja dilarang oleh Nabi kalau mengganggu yang lain. Sama halnya dengan takbiran. Kalau takbiran malah mengganggu tetangga pakai speaker keras-keras, maka jangan. Silakan. Assalamualaikum. Keutamaan bagi seorang musafir itu apakah harus tetap berbuka atau tetap berpuasa pada kondisi musafirnya itu kepenatannya kurang. Misalnya gini, kita berangkat dengan kereta api cepat, ruangan dengan AC, kemudian kita dengan pesawat. Apakah utamanya kita tetap berpuasa atau kita berbuka? Itu pertanyaan Baik. pertama. Yang kedua, ketika safar, seandainya kita memutuskan berbuka puasa, tiba-tiba terjadi jima. Saat musafir berbuka puasa, kita terjadi jima. Apakah kita harus membayar juga? Iya. Yang kedua dulu ya. Kalau ada orang musafir nggak puasa, suami istri terus jima selama safar itu boleh nggak? Tergantung tujuan safarnya untuk apa. Kalau tujuan safarnya untuk menghalalkan jima, nah ini, pengen, ya, yuk ke Bandung yuk. Nggak boleh, karena tujuannya untuk menghalalkan. Tapi kalau tidak ada tujuannya dua-duanya memang mau safar. Karena safar itu tidak wajib puasa, ya udah akhirnya berjima lah mereka. Tidak ada kewajiban apa-apa, cukup qadha saja. Karena kalau musafir tidak wajib puasa, berarti orang yang tidak berpuasa boleh pada waktu itu melakukan hal-hal yang ya tidak dibolehkan saat orang yang berpuasa. Atas pendapat yang rajih, memang ikhtilaf para ulama di sini, tapi yang rajih boleh. Yang pertama tadi apa ya? Oh iya, kalau perginya pakai pesawat, pakai kereta api cepat, kalau puasa pun nggak pengaruh. Sudah kita sebutkan, orang seperti ini tidak wajib puasa, tapi yang lebih baik dia berpuasa. Iya. Dasarnya hadis riwayat Abu Daud bahwa suatu ketika Rasulullah dan para sahabatnya dalam perjalanan dalam terik yang sangat panas, dan pada waktu itu kata sahabat ini tidak ada yang berpuasa kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah. Ternyata Rasulullah sedang berpuasa di safar. Iya. Fadhal. Terkait awal puasa dari fajar, sementara untuk kita ada perbedaan pendapat tentang fajar itu antara ada maghrib, ada subuh yang sudah dipotong sedekah, ada pendapat yang tidak. Yang selamat ikuti saja yang ada. Yang lebih selamat ikuti yang ada, fajar yang ada, udah kita tahan daripada kita juga belum melakukan sebuah observasi dan yang lainnya, hanya kata orang katanya subuh begini, udahlah mendingan ikuti aja yang ada. Itu lebih selamat. Masih ada yang mau tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To'am itu makanan pokok di situ. Jangan antum ngasihnya perkedel atau apa bolet sampo apa gitu ya. Kasihnya makanan apakah mentah nggak ada ketentuan. Apakah mau mentah mau masak, pokoknya makanan pokok yang biasa dimakan di negeri itu. Dalam riwayat Aisyah itu setengah so'. Atau setengah so' itu, satu so'-nya itu 4 mud. Satu mudnya itu sekitar 700
atau 650 gram lah sekitar itu, atau 700 gram. Mas Irman tanya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kalau bulan Ramadan itu kan 29 hari atau 30 hari. Nah, kita menjalankan puasa wajib. Bertepatan dengan hari Senin, hari Kamis, atau tengah bulan. Kita niatin bareng tuh Ustaz. Gimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Puasa apa itu? Puasa sunnah, Senin, bareng. Diniatin gitu loh, pas bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan pas hari Kamis kalian puasa Kamis, gak bisa seperti itu. Ramadan ya Ramadan, yang wajib tidak bisa digabung dengan yang sunnah. Ya, antum mau qadha, saya mau qadha nanti aja hari Kamis, kalian hari puasa Kamis, gak boleh. Yang menjadi perselisihan, kalau yang satu yang wajib, yang satu sunnah, boleh nggak digabung? Memang khilaf para ulama, betul. Tapi yang dirajihkan oleh banyak para ulama tidak sah. Nah, kalau tidak sah, yang apakah dua-duanya tidak sah atau salah satunya? Yang dirajihkan oleh Imam Suyuti dalam Al-Ashbah wa Nadhair, yang jatuh yang sunnah, yang wajibnya nggak jatuh. Maksudnya kalau antum misalnya zakat, saya mau zakat, niatnya dua, zakat yang wajib sekalian sedekah. Kata Imam Suyuti apa? Maka jatuhnya sedekah bukan zakat. Ya. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada daurah kali ini bermanfaat buat kita semuanya sebagai perbekalan menuju bulan yang mulia, bulan Ramadan. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan terus kesehatan sampai Ramadan yang mendatang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.